Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadan dengan NIM 4320059 beserta dua rekan saya yaitu Randy Hendrata dengan NIM 4320051 dan Sandriano Silaban dengan NIM 4320041. Saya di sini akan mewakilkan tugas karakter building yaitu presentasi kelompok pertama yang berjudul Tanpa Kemiskinan. Oke, saya akan menjelaskan apa itu yang dengan dimaksud kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun kesulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara, yaitu titik pertama, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Titik dua, gambaran tentang kebutuhan sosial, yaitu termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkecilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan ini jenis lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Gambaran yang ketiga tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal, terkecuali apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Penyebab kemiskinan itu ada 5 penyebabnya. Yang pertama, penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan. Titik yang kedua yaitu penyebab keluarga. Ia yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Yang ketiga, penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya. Yang keempat, penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintah, ekonomi. Contoh dari aksi orang lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contohnya lainnya adalah perbudakan. Yang kelima, penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil struktur sosial. Kemiskinan di Indonesia tahun ke tahun, yaitu jumlah penduduk miskin pada September bertambah 1,13 juta dibandingkan dengan Maret 2020. Jika dibandingkan dengan September tahun 2019, jumlah penduduk miskin naik 2,76 juta orang. Sedangkan kalau dibandingkan September di tahun 2019 ke September di tahun 2020, presentasi penduduk miskin meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%. Kemudian jumlah penduduk miskin pada Maret tahun 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurunnya 0,53 juta orang terhadap September tahun 2018 dan menurunnya 0,80 juta orang terhadap Maret pada tahun 2018. Pada tahun 2012, kemiskinan di Indonesia berada di angka 29,25 juta. Selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2013 di angka
8,17 juta, selanjutnya mengalami kenaikan di tahun 2014 dan di tahun 2015 dengan jumlah 28,28 juta dan 28,59 juta. Tahun 2016 kembali mengalami penurunan di angka 28,01. Tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan secara berturut-turut, yaitu 27,77 juta sampai 25,95 juta dan 25,14 juta. Hasil survei BPS pun memperlihatkan kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Jika dibandingkan dengan September tahun 2019, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 1,322%, sedangkan di perdesaan naik 60%. Berikut ini adalah statistik di tahun 2020. Angka kemiskinan di Indonesia dan di tengah pandemi angka kemiskinan meninggi. Badan Pusat Statistik atau yang disebut kita BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat di tengah pandemi COVID-19. Hingga September tahun 2020, Badan Pusat Statistik BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa. Cara mengatasi kemiskinan di Indonesia adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan fasilitas layanan umum, menghapus larangannya impor beras, dan memperbaiki kualitas pendidikan. Berikut ini adalah video dari hasil saya edit. Berikut ini adalah jumlah penduduk di Indonesia atau kemiskinan yang ada di Indonesia. Oke, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.